Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Hari ini kita kembali melanjutkan aktivitas belajar kita seperti biasanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Mana yang 5? Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mengerjakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, rukun Islam ini adalah menjadi pondasi utama kita dalam beragama. Seperti yang kita sebutkan tadi, banyaknya ada 5. Yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, membaca 2 kalimat syahadat. Bagaimana bunyinya 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini adalah menjadi pintu gerbang masuk agama Islam dalam bentuk pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi seseorang yang ingin mau masuk Islam, syaratnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Nah, dan Nabi Muhammad itu adalah sebagai junjungan kita umat Islam. Yang kedua, mengerjakan sholat. Ibadah wajib berupa doa dan gerakan tertentu yang dilakukan 5 waktu sehari semalam. Berapa banyak sholat sehari semalam yang wajib? Ada 5. Mana yang 5? Pertama, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sholat adalah tiang agama dan amalan yang pertama yang akan dihisab di akhirat. Nah, sekarang sholat subuh itu ada berapa rakaat? Ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4. Asar ada 4. Maghrib ada 3. Dan isya ada 4 rakaat. Ini yang 5 waktu ini kita kerjakan dalam sehari semalam. Dan ini wajib untuk kita kerjakan. Jadi bagi siapapun yang meninggalkan sholat yang 5 ini berarti akan mendapatkan dosa. Jadi yang mengerjakan akan mendapatkan pahala. Yang ketiga,
rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Nah, kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu bagi yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, ini berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa. Nah, zakat itu ada berapa macam? Ada dua. Mana yang dua? Ada namanya zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu artinya zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok. Seperti kalau kita makanan pokok kita adalah beras, berarti yang dikeluarkan adalah beras. Nah, nanti ada ketentuannya lagi berapa yang dikeluarkan. Nah, yang dikeluarkan adalah 2,5 kilo atau 3 kilo. Itu adalah ketentuan beras yang dikeluarkan. Nanti ada yang menerimanya lagi. Berapa orang yang berhak menerimanya? Ada, kalau tidak salah banyaknya ada 8. Ada di sana fakir, miskin, fisabilillah. Nah, nanti kita bahas. Nah, dan yang kedua ada namanya zakat mal atau zakat yang dikeluarkan berupa harta benda. Ya, kita ulangi. Zakat itu ada 2. Yang pertama ada zakat fitrah dan zakat mal. Selanjutnya yaitu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan dengan tujuan untuk mencapai ketakwaan. Jadi berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus dari makan dan minum, tapi juga menjaga segala sesuatu yang membatalkan. Contoh, mulut ini dijaga untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Mengumpat, mencela itu tidak boleh, ya. Terus yang membatalkan puasa itu segala sesuatu yang dimasukkan, ya. Contoh, misalnya kita kentut dalam air, itu membatalkan puasa. Tapi nanti bagaimana kalau lupa? Hari ini puasa, terus siangnya lupa kalau sedang berpuasa. Minum, ya, kalau masih dalam keadaan lupa itu tidak membatalkan. Tapi kalau sudah ingat terus dilanjutkan minum, berarti itu sudah membatalkan puasa. Tapi kalau dalam keadaan lupa itu tidak membatalkan puasa. Nah, yang terakhir menunaikan ibadah haji, ya. Melaksanakan ibadah perjalanan ke tanah suci Mekah yang diwajibkan sekali seumur hidup, khusus bagi mereka yang mampu. Mampunya yang bagaimana? Bukan hanya mampu secara materi, tetapi juga mampu secara fisik, mental, dan finansial. Fisiknya harus sehat, mentalnya juga harus sehat, ya. Itu yang dikatakan mampu. Karena banyak orang yang kaya tapi belum, ya. Dia belum melaksanakan ibadah haji karena ada mungkin dia kurang sehat. Itu ya belum dikatakan mampu. Nah, kita lanjutkan.
yang rukun iman yang mengeluarkan zakat. Nah, kita bahas di sini golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Di situ ada 8. Mana yang 8? Yaitu yang pertama, fakir. Mana yang dimaksud dengan fakir? Orang fakir itu orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan sama sekali sehingga sangat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua, miskin. Nah, fakir dan miskin ini beda. Miskin itu orang yang memiliki harta atau pekerjaan namun penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Yang ketiga, amil. Panitia atau petugas resmi yang ditugaskan untuk mengelola pengumpulan dan pendistribusian zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mana yang dimaksud mu'alaf? Orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan dukungan untuk memperteguh keimanan mereka. Yang kelima, riqab, yaitu hamba sahaya atau budak yang ingin menebus dirinya agar bisa merdeka. Yang keenam, gorim, orang yang terlilit hutang dan tidak sanggup melunasinya, bukan untuk tujuan maksiat atau berpoya-poya. Ketujuh, fisabilillah, mereka yang berjuang, berdakwah dan berjihad di jalan Allah untuk kepentingan agama. Yang terakhir, ibnu sabil atau musafir yang sedang melakukan perjalanan dalam ketaatan kepada Allah namun kehabisan bekal di tengah jalan. Nah, ini 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.